Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Anak-anakku yang soleh dan soleha, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga yang selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh kita. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam. Kita sudah masuk di pelajaran yang ke-7, yaitu mengenai wudhu. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mempelajari sama-sama pelajaran tentang wudhu, ya, semuanya Pak Guru ingatkan sudah dalam keadaan rapi, siap duduk yang bagus, menggunakan peci dan jilbab untuk perempuan. Nah, jika sudah, siapkan buku cetaknya. Kita mulai di halaman 35. Baik, kita mulai ya. Yang sudah melihat video ini sudah siap ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita, mati kita hanya untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak membutuhkan sesuatu apapun dari hambanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mempelajari tentang wudhu. Tentunya wudhu suatu hal yang tidak asing lagi untuk kita. Ya, kita sudah mengetahuinya, bahkan kita sering mengamalkannya. Nah, akan tetapi apakah wudhu yang kita lakukan selama ini telah benar dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Karena wudhu itu merupakan syarat sahnya sholat, yang mana jika syarat tidak terpenuhi, maka ibadah sholat kita tidak dianggap, tidak terlaksana sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawaddo'a, yang artinya tidak diterima, la tuqbalu salatu man ahdasa, salat orang yang berhadas, hatta yatawaddo'a, sampai ia berwudu. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang berhadas maka salatnya tidak diterima sampai ia berwudu. Hadas di dalam buku kita dijelaskan, yaitu artinya suatu keadaan yang menyebabkan kita menjadi tidak suci. Keadaan yang menyebabkan kita menjadi tidak suci. Sekali lagi ya, hadas artinya suatu keadaan yang menyebabkan kita menjadi tidak suci. Contohnya apa? Jika seseorang itu buang air kecil, ya, setelah dia buang air kecil maka dia dalam keadaan menyebabkan dia tidak suci. Kemudian juga buang air besar,
ya. Jika orang habis buang air besar, buang air kecil, maka dalam keadaan tidak menjadi suci. Kemudian juga buang angin atau mudahnya kentut, ya. Nah, ini kentut tadi, buang angin, buang air kecil, buang air besar, ya, menyebabkan kita menjadi tidak suci. Nah, bagaimana agar kita kembali suci? Maka jawabannya, iya, maka kita harus berwudu, ya. Setelah berwudu maka kita kembali suci. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat tadi ya, bahwasanya wudu itu syarat sahnya sholat. Lalu bagaimana ya jika wudu seseorang itu tidak benar, wudunya salah-salah? Pastinya jika wudunya tidak benar, ya maka sholatnya tidak sah. Oleh karena itu hendaknya ya kita harus berhati-hati. Makanya kita pelajari wudu yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Anak-anakku, sebelumnya kita ketahui dulu ya apa pengertian wudu. Ya, sebelum kita belajar berwudu, kita ketahui dulu sih apa sih pengertian wudu itu. Nah, wudu secara bahasa ya berarti husnu atau keindahan, bagus, dan nadhofah, bersih, ya. Dikatakan sebagai wudu karena ia membersihkan anggota wudu dan memperindahnya. Masya Allah. Ini menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah dalam syariat, wudu adalah peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan mencuci 4 anggota wudu dengan tata cara tertentu. Nah, ini ya. Mau diulang lagi nggak pengertiannya? Cukup sekali ya, nanti dicatat di buku kalian. Nah, jika kita sudah memahami pengertian ini, maka kita akan mulai nih pembahasan tentang jadi dalam berwudu itu ada 3 hal ya. Pertama, syarat sahnya wudu, hal-hal yang wajib dalam berwudu, dan sunnah yang disunahkan dalam berwudu. Nah, sekarang kita bahas satu dulu deh untuk hari ini, syarat-syarat wudu. Nah, anak-anakku, perhatikan baik-baik ya. Pak Guru bacakan syarat-syarat wudu. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di halaman 36 di buku kita ya. Syarat-syarat wudu. Sebelum berwudu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Apabila salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka wudu kita menjadi tidak sah. Nah, syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, beragama Islam. Wudu yang dilakukan orang kafir tidak sah. Kemudian yang kedua, berakal sehat. Wudu yang dilakukan oleh orang gila adalah tidak sah. Kemudian yang ketiga, tamyiz. Tamyiz artinya sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kita sudah paham ya. Anak-anakku, yang keempat adalah berniat. Niat letaknya di dalam hati, tidak diucapkan dengan lisan. Karena Rasulullah SAW ya tidak pernah mencontohkan niat itu dilafazkan. Nah, letakkan niat ini ketika kita hendak akan melakukan ibadah tersebut ya. Anak-anakku, ketika kita mendengar azan, ayo teman-teman, mari kita berwudu. Masya Allah, itu sudah niat wudu ya nak ya. Baik, untuk yang kelima, menggunakan air yang suci dan menyucikan. Nah, selain suci dan menyucikan, air untuk berwudu harus halal
bukan hasil mencuri. Berarti kalau airnya hasil mencuri berarti haram. Berarti ini tidak boleh dipakai untuk berwudu. Ya. Kemudian yang keenam, bersuci dari najis. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah buang air kita wajib bersuci, ya. Jangan langsung sholat, jangan langsung wudu, bersuci dulu habis buang air kecil atau buang air besar. Berwudu, beristinja. Setelah beristinja, ya, kita boleh berwudu, ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, kulit tidak tertutupi benda apapun. Misalkan kulitnya dicet-cet, ya, itu nggak boleh. Nanti air nggak bisa masuk meresap ke kulit, ya. Air wudhu itu harus benar-benar sampai ke kulit kita. Nah, ada peringatan di sini, ya. Ingat, apabila terkena najis setelah berwudhu, kita tidak perlu berwudu lagi, cukup menghilangkannya dari badan. Misalnya badan kita terkena najis misal, maka wudunya tetap sah, cukup dihilangkan saja anggota tubuh yang kena najis tersebut dengan air. Baiklah anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini syarat-syarat wudu semuanya ada berapa ya? Ada 7. Ya, baik, ini dipahami ya, hafalkan, ya. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada hari ini, ya, bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar tentunya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah pastinya dari Pak Guru dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.